Kematian Pradaluki Namo kembali menjadi sorotan publik. Proses persidangan yang kini bergulir membuka satu persatu tabir dugaan penganiayaan yang merenggut nyawa prajurit muda TNI tersebut 6 Agustus lalu. Sebanyak 22 terdakwa menjalani persidangan yang terbagi dalam 3 berkas perkara. Mereka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara dan pemecatan dari dinas militer. Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio, channel yang membahas politik dan hukum, channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami membahas terkait dengan viralnya berita kematian yang menimpa seorang prajurit 2, Luki Cepril Saputra Namo. Ya, berita ini berseliweran terus di media online dan juga di mainstream, ya, media televisi. Karena kematiannya tidak wajar. Ya, kematian dari Luki Cepril Saputra Namo oleh karena penganiayaan yang dilakukan oleh para seniornya dan juga atasannya. Sehingga ini membuat miris masyarakat yang menonton dan juga mengetahui peristiwa kematian tersebut bukan karena berperang atau latihan dalam rangka pembinaan seorang prajurit. Lagi-lagi, ya, kegiatan pembinaan prajurit menjadi awal dari kasus kematian Pradaluki Cepril Saputra Namo di Nusa Tenggara Timur, NTT. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana. Hal itu dia sampaikan bahwa bermula dari atas pembinaan. Pada kesempatan ini dikatakan oleh Kadis Penat bahwa kegiatan terjadinya semua pada dasar pelaksanaan pembinaan kepada prajurit. Atas kematian tersebut, Pengadilan Militer Kupang menggelar sidang kasus kematian prajurit 2 Pradaluki Cepril Saputra Namo. Prajurit itu diduga tewas akibat penganiayaan. Ya, dalam sidang yang digelar terbuka untuk umum, pemeriksaan saksi yang melihat memperkuat pembuktian atas perkara yang melibatkan hampir 20 orang terdakwa dalam pembunuhan tersebut. Dalam persidangan, hakim menanyakan penyebab kematian Pradaluki kepada saksi dokter dari RSUD Air Ramo. Saksi dokter menjelaskan bahwa salah satu penyebab kematian Pradaluki adalah gangguan pernapasan akut. Dalam sidang yang terakhir menghadirkan Komandan Kompi Danki Letnan 2 Tulus sebagai saksi, yang mana Letnan 2 Tulus merupakan saksi terakhir yang dihadirkan untuk berkas perkara ketiga. Dalam keterangannya, saksi Leda Tulus mengungkapkan bahwa luka lebam di bagian punggung korban Pradaluki. Lagi-lagi kita miris, ya, bahwa pembinaan terhadap seorang prajurit dibarengi dengan pemukulan dan penyiksaan. Ya, harusnya mereka dibina mentalnya bagaimana menjadi seorang prajurit yang tangguh, mempunyai fisik yang tangguh, ya, bukan malah disiksa. Ya, harusnya mereka dibuat berani dalam hal misalnya berperang, bukan malah
disiksa ketika pembekalan sebagai seorang prajurit. Dalam sidang-sidang tersebut, orang tua dari Pradaluki terlihat tidak kuat menahan tangis ketika para saksi menyampaikan saksi ketika ditanyakan oleh hakim. Letnan 2 Tulus mengungkapkan diri yang diminta oleh Komandan Batalion Danyon untuk mengecek kondisi Pradaluki saat sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Keterangan saksi ini menjadi poin penting dalam upaya pembuktian tindak pidana yang sedang berjalan. Jalannya sidang lanjutan kasus yang menarik perhatian publik diwarnai suasana emosional. Ibunda Pradaluki yang turut hadir tidak kuasa menahan tangis setelah mendengar keterangan dari para saksi. Rangkaian kekerasan terhadap Pradaluki bermula pada Minggu malam 27 Juli di Basecamp Batalion Wakangamere. Saat itu berlangsung pemeriksaan internal terhadap sejumlah personel termasuk Pradaluki. Keesokan harinya, Pradaluki mencoba kabur dengan alasan izin ke kamar mandi. Upaya melarikan diri itu diketahui anggota staf Intel dan Pradaluki akhirnya ditemukan di rumah ibu asuhnya. Masih di hari yang sama, Pradaluki dibawa kembali ke barak dan dipukuli para senior. Seorang perwira berpangkat Letu sempat mengingatkan agar pemukulan dihentikan. Namun, pada Rabu 30 Juli kekerasan kembali terjadi. Korban dipukul dengan tangan kosong oleh sejumlah senior. Sabtu 2 Agustus, Pradaluki dibawa ke Puskesmas Kota Danga dan dirujuk ke RSUD Airamo karena hemoglobin rendah. 2 hari kemudian kondisinya memburuk hingga dipindah ke ruang intensif. Namun nyawanya tidak tertolong. Pada 11 Agustus, TNI menyatakan Pradaluki diduga tewas karena dianiaya seniornya dan 20 personel langsung ditahan. Dr. RSUD Airamo Gede Rastu Adi Maharta memberikan kesaksian pada sidang 4 November. Ia mengungkap penyebab kematian Pradaluki. Ibu mendiang Sepriana Paulina Mirpei mengaku hatinya hancur mendengar kesaksian putranya sudah meminta ampun berkali-kali, tetapi penyiksaan tetap berlanjut. Dan saya mendengar keterangan saksi, saya cukup sakit hati. Di mana keterangan saksi itu menyatakan bahwa anak saya sudah meminta ampun berulang-ulang kali, tetapi pelaku tidak punya hati. Mereka tetap memukul, tetap menyiksa anak saya. Kami berharap hukuman itu hukuman yang seberat-beratnya. Karena ini bukan penganiayaan, tapi pembunuhan berencana. Saya menuntut keadilan karena yang saya tahu informasi yang saya lihat itu 20 orang. Jadi saya minta semuanya diproses. Cuma 2 buat anak saya. Hukuman mati dan pecat. Tidak ada di bawah itu. Saya minta itu saja. Kalau saya butuh keadilan, Bapak. Saya terima anak saya mati tangan saya. Saya serahkan anak saya ke NKRI sebagai seorang tentara. Tolong saya mohon, Bapak. Tolong saya bersujud, Bapak. Saya mohon, Bapak. Nah, pemirsa, ini adalah suasana kesedihan ibu dari Pradaluki, anggota TNI yang diduga tewas akibat dianiaya para seniornya pada saat ditemui Pangdam 9 Udayana di rumah duka di asrama tentara Kuanino di Kota Kupang. Saya titip saudara-saudara sekalian, jaga pasukanmu sebaik-baiknya, bina anak buahmu sebaik-baiknya. Anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik, latih mereka dengan baik, latih mereka dengan keras, tapi tidak dengan kekejaman. Dan selalu ingat, kita adalah tentara rakyat, kita lahir dari rakyat, kita adalah anak kandung rakyat, kita mengabdi untuk rakyat, kita membela rakyat, dan kita siap mati untuk rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Tangis yang pecah tersebut membuat ibunda korban harus keluar dari ruang sidang. Ia mengaku tidak sanggup mendengar kesaksian
yang mengungkapkan penderitaan anaknya saat disiksa hingga akhirnya harus kehilangan nyawa. Prada Richard adalah korban selamat dari penyiksaan yang dilakukan para seniornya di TNI. Prada Richard menyebut saat mendapat penyiksaan bersama Prada Luki, dirinya juga berteriak meminta ampun. Prada Richard berharap para pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Harapan saya hukuman para terdakwa sesuai apa yang mereka perbuat, biar menjadi contoh agar yang lain tidak pernah buat seperti itu. Itu sebagai pembelajaran untuk saya, sebagai suatu saat apabila saya menjadi senior, saya tidak mau main pukul ke adik saya. Cukup ditindak jasmani, menurut Prada Richard. Sebelumnya telah ditetapkan 22 terdakwa yang dibagi dalam 3 berkas sesuai dengan peran masing-masing terdakwa. Berkas pertama nomor 40 dengan 1 terdakwa. Berkas kedua nomor 41 dengan 17 terdakwa. Dan berkas ketiga nomor 42 dengan 4 terdakwa. Prada Richard Juminton Bulan, saksi kunci dalam sidang kasus kematian Prada Luki Cepri Saputra, masih menderita usai disiksa 22 seniornya. Prada Richard adalah orang yang menyaksikan dan mengalami langsung penyiksaan dalam markas Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP 834 Wakangai Mere, Ngangeko, Nusa Tenggara Timur. Korban selamat Prada Richard menceritakan, akibat penyiksaan dan penganiayaan secara keji oleh senior sejak 27 hingga 30 Juli 2025 hingga kini, korban selalu mengalami kesakitan setiap kali buang air kecil. Korban buang air kecil selalu berdarah hingga saat ini. Punggung selalu terasa nyeri. Setelah kejadian langsung kencing darah karena dipukul pas bagian perut. Periode dari Juli sampai Oktober. Dia katakan tidak henti-hentinya beliau kencing darah. Sampai sekarang masih bengkak, ungkap Prada Richard. Hingga saat ini, korban masih melakukan pengobatan medis yang biayanya ditanggung pribadi. Setiap kali pengobatan harus mengeluarkan biaya 1 hingga 1,5 juta rupiah. Tidak hanya itu, korban selamat Prada Richard juga mengatakan saat ini ia kehilangan ijazah dan SK pengangkatan dinas dalam kopernya di batalion dan tidak tahu di mana ijazahnya dan SK-nya sekarang. Bahkan dia trauma kembali ke batalion. Dalam sidang tersebut terungkap informasi bahwa terdakwa memaksa Prada Luki untuk melakukan adegan tidak senonoh. Hal itu diungkap oleh saksi Prada Richard Bulan dalam sidang agenda pemeriksaan terdakwa dan saksi. Menurut Prada Richard, kekerasan dilakukan sekira pukul 03 WITA. Kala itu terdakwa 2, Pratu Emiliano de Araujo, menendang kepala almarhum Prada Luki Namo dengan keras saat mereka duduk di atas matras. Terdakwa juga memukul ulu hati Prada Richard dan menampar pipinya hingga bengkak. Sementara itu terdakwa 3, Pratu Petrus Nong Brian Semi, memerintahkan mereka berdiri dan memukul dada Prada Luki sebanyak 5 kali. Aksi kekerasan tersebut membuat Prada Luki tersungkur dan meringis kesakitan. Lebih lanjut, dalam keterangan tersebut,
Prada Richard menjelaskan dia menahan tangis dan penyiksaan yang dialaminya. Prada Richard mengatakan bahwa saat itu dirinya dan Prada Luki dipaksa telanjang dan memperlihatkan alat kelaminnya. Tak cukup sampai di situ, keduanya dipaksa melakukan adegan tak senonoh seperti hubungan seksual. Dalam kesaksiannya, Prada Richard mengaku dipaksa oleh atasannya, Letda Infantri Made Juni Artadana, untuk mengaku melakukan hubungan sesama jenis atau LGBT. Bayangkan, mereka dipaksa mengaku bahwa misalnya mereka berdua adalah LGBT. Padahal mereka lelaki normal. Ya, antara Prada Richard dan Prada Luki disuruh beradengan LGBT. Padahal mereka itu orang-orang normal. Ia juga mengaku disiksa dengan cara area sensitif tubuhnya atau anus dilumuri cabai dan air jeruk. Bayangkan begitu kejamnya mereka. Para senior dan juga atasannya melumuri anusnya dengan cabai dan juga jeruk. Ini bukan dalam perang. Kalau dalam perang mungkin musuh melakukan demikian kepada tahanan, hal itu mungkin biasa terjadi. Kalau dalam perang, penyiksaan yang dilakukan kepada lawannya. Ini latihan atau dalam pembinaan malah disiksa. Bagaimana ini? Richard menjelaskan peristiwa itu terjadi pada tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WITA. Saat itu dirinya dibawa ke ruang staf Intel oleh Prato Immanuel Nimrod Laubora, tempat Letda Made Juni sudah menunggu. Richard mengaku dipaksa untuk mengakui LGBT. Ia sempat menolak mengakuinya. Akan tetapi karena terus-menerus dipukul, maka ia terpaksa berbohong. Saat ditanya berapa kali LGBT, tapi saya terpaksa berbohong supaya tidak dipukul lagi, kata Richard di persidangan Selasa 28 bulan 10 2005. Bayangkan aja, dia terpaksa mengaku sebagai LGBT karena bolak-balik dipaksa, dipukuli, disiksa, sehingga dia mengaku sebagai LGBT, padahal tidak. Lagi-lagi ini sering terjadi. Penyiksaan bukan hanya sebenarnya di institusi TNI, di institusi lain juga. Misalnya menangkap tersangka disuruh mengaku, melakukan tindak pidana, bahkan disuruh mengaku sebagai penjual narkotika. Itu sering terjadi. Ini dalam penyiksaan yang dialami oleh Richard. Dia disuruh mengaku sebagai LGBT. Kalau enggak disiksa terus dan disiksa terus. Mau enggak mau, dia mengakui LGBT supaya dihentikan penyiksaan tersebut. Richard mengaku mereka dicambuk sekitar 5-6 kali. Setelah mereka mengaku sebagai LGBT, mereka berdua baru cambukan tersebut dihentikan. Tidak berhenti di situ, Richard mengaku Letda Made Juni memerintahkan Immanuel Nimrod Laubora untuk mengambil cabai dari dapur. Cabai tersebut kemudian diulek dan dioleskan ke area anusnya oleh rekan lettingnya, Prada Egyanuske. Perintah itu sekitar jam 21.15 WITA. Dia perintah kamu, Nimrod Laubora, ke dapur ambil cabai, diulek, bawa ke sini, lalu disuruh telanjang, kata Richard meniru perintah Made Juni. Richard yang diperintah telanjang pun terpaksa menurunkan celana hingga lutut.
Lalu Eaganus diperintah lagi oleh Made Juni untuk mengoleskan cabai di anus. Saya disuruh nungging dan membuka pantat, langsung dilumuri dia cabai ke anus saya. Lalu saya diperintahkan pakai celana. Saat itu saya rasa pedih dan panas. Kami disuruh berdiri lalu digabungkan dengan mendiang Prada Luki. Jelas Prada Richard. Dalam kesempatan tersebut, terdakwa 4, Pratu Aprianto Rede Raja juga turut menampar keras pipi Prada Richard dan Prada Luki. Selain itu, Prada Aprianto juga menyudut rokok ke tubuh korban, termasuk paha dan leher belakang leher Prada Luki. Ya, bayangkan penyiksa mereka tuh sadis banget ya. Ini bukan dalam rangka perang, ya, yang menangkap tawanan perang, menyiksa tawanan, ya. Tetapi ini pembinaan, tapi malah ajang penyiksaan, sehingga mengakibatkan kematian korban Prada Luki. Dan untung saja Prada Richard tidak sampai mati. Kalau mungkin Prada Richard mati, maka peristiwa ini tidak terungkap, ya, apa yang dilakukan oleh para terdakwa di ruang persidangan. Bisa saja kalau misalnya Prada Richard juga ikut mati dalam peristiwa tersebut, maka peristiwa ini tidak terungkap bagaimana penyiksaan dilakukan oleh senior dan atasannya. Ya, untung masih hidup Prada Richard, Tuhan masih melindungi dia. Ya, sehingga peristiwa kematian Prada Luki bisa terungkap dalam persidangan tersebut. Ya, lagi-lagi kita berharap jangan ada lagi korban-korban lain dalam rekrutmen anggota TNI. Ya, dalam persidangan tersebut terungkap di persidangan pemukulan yang menggunakan selang dilakukan oleh Letda Infantri Tarik Singajuru, serta Rivaldo Kase, serta Andre Monoklori, serta Definitri Arjuna Putra Besi, serta Mario Gomang, Pratu Fian Ili, Pratu Rivaldi, Pratu Rofinus Saleh, Pratu Peter, Pratu Jamal, Pratu Arianto, Pratu Immanuel, Pratu Abner Jetersen, Pratu Petrus Nong Briansemi, Pratu Immanuel Nimrod Naubora, Pratu Perdaus. Sementara pemukulan dengan tangan dilakukan oleh Pratu Petrus Nong Briansemi, Pratu Ahmad Ada, Pratu Emilio de Arajao, Pratu Aprianto Rede Raja. Ya, jadi mudah-mudahan nanti setelah peristiwa ini tidak terjadi lagi peristiwa yang lain. Biarlah atas, ya, perlakuan mereka dihukum dengan sepantasnya. Ya, apa yang mereka lakukan dihukum, ya, yang mengakibatkan kematian bagi orang lain. Ya, memang kalau sudah begini penyesalan tiada gunanya lagi. Ya, memang selalu penyesalan itu datangnya terlambat. Ya, kalau melihat ini pangkat dari atasannya, Letda Infantri ini harusnya dia mempunyai ini, ya, masa depan yang cemerlang. Tapi oleh karena tindakan dia yang tidak terpuji, ya, yang menyiksa bawahannya, harusnya dia melindungi bawahannya, malah ikut menyiksa, membuat masa depan dia hancur. Itulah akibat kecerobohan, emosi, dan mungkin mental yang tidak baik. Ya, lagi-lagi kita berharap kepada institusi TNI, ya, untuk selalu memonitor atas pembinaan terhadap, ya, para prajurit yang diterima di institusi kepolisian. Ya, karena mereka tuh harusnya dibina mentalnya, sekiranya mungkin nanti mereka diterjunkan di medan pertempuran, mentalnya bisa lebih baik lagi. Bukan sesama anggota TNI,
saling menyiksa. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan terkait dengan viralnya pembunuhan terhadap Prada Luki yang menyedot perhatian anak bangsa melihat persidangan tersebut. Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan. Bagi para penonton channel YouTube Fernando De Caprio yang belum subscribe, tolong di subscribe, nyalakan loncengnya, ya, sehingga kalau ada berita-berita, video-video terbaru Anda ada pemberitahuan, share kepada teman-temannya. Karena channel ini bukan channel gosip-gosip, channel ini channel politik dan hukum, channel yang memberi pembelajaran kepada masyarakat, ya, membahas peristiwa-peristiwa politik di Indonesia, peristiwa hukum Indonesia yang membuat Anda melek mata dan pikiran Anda untuk mengetahui apa yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi, politik apa yang terjadi di Indonesia, sehingga membuat pikiran Anda tercerahkan. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat, jaga persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, selamat siang.